Masih di Syama'il Muhammadiyah, ini pertemuan yang ke-22. Sebelum kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ada yang belum terbaca kemarin ya. Ini, Qala berkata sopo Abu Dzar, ini Abu Dzar Al-Ghifari. Falakot ro'aitu maka niscaya sungguh melihat aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dohika tertawa sopo Rasul kata badat sehingga tampak opo nawajiduhu gigi gerahamnya Rasul. Jadi Rasulullah itu ya sempat pernah lah tertawa sampai lepas gitu. Sehingga gigi gerahamnya itu terlihat. Walaupun itu tidak sering. Seringnya ya cuma tersenyum itu saja. Hadasana Ahmadu bin Manik, hadasana Muawiyatu bin Amr, qala hadasana Zaidatu an Bayan an Qaisi bin Abi Hazim an Jariri bin Abdillah, qala berkata sapa Jarir, ma hajabani tidak pernah menghalang-halangi ni padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundu aslamtu semenjak masuk Islam aku. Artinya kalau aku pengen ketemu Rasulullah, pasti beliau mengizinkan. Jadi maksud mahajabani Rasulullah itu, kalau aku pengen ketemu Rasulullah itu pasti beliau mengizinkan. Padahal hitung-hitungannya Jarir bin Abdillah itu masuk Islamnya belakangan. Jadi dia masuk Islam, enggak lama kemudian Rasulullah meninggal dunia. Jadi walaupun orang barulah istilahnya, itu Rasulullah juga welcome. Wala ro'ani dan tidak melihat sapa Rasul ni padaku ila kecuali dohika tertawa sapa Rasul. Nah, kalau Rasulullah itu melihat aku itu pasti tertawa. Hadasana Ahmadu bin Manik, qala hadasana Muawiyatu bin Amr, hadasana Zaidah an Ismaila bin Abi Khalid an Qais an Jarir. Ini Jarir bin Abdullah. Mahajabani tidak menghalang-halangi ini padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ro'ani dan tidak melihat sapa Rasul ni padaku mundu aslam tu semenjak masuk Islam aku ila kecuali tabasama tersenyum sapa Rasul. Jadi kesannya itu begitu baik menurut Jarir bin Abdillah. Kapanpun aku pengen ketemu beliau ya tidak menolak. Ya. Terus kalau dia ketemu Rasulullah itu Rasulullah pasti tersenyum pada dia. Dan sebenarnya ada riwayat lain bahwa Jarir bin Abdillah itu pernah wadul, istilahnya lapor kepada Rasulullah kalau dia itu enggak bisa naik kuda. Jadi naik itu berapa meter, berapa puluh meter gitu jatuh. Terus ditepuk dadanya, habis itu jadi ahli kuda. Itu Jarir bin Abdillah.
Hadasana Hanad bin Sariyi, hadasana Abu Muawiyata, Anil A'masi, an Ibrahima, an Abi Datab, an Abidah As-Salmani, an Abdullah bin Mas'ud, qala berkata Abdullah bin Mas'ud. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesungguhnya aku, iku la'arifu niscaya mengetahui aku, Rasul atau mengenal aku, akhira ahlinar pada terakhirnya penghuni neraka. Apanya? Kurujan, keluarnya. Jadi ini adalah orang beriman, jadi ada keimanan itu dalam hatinya. Walaupun keimanannya tipis, tipis. Berhubung tipis, di dunia banyak melakukan dosa, sehingga dia harus jadi penghuni neraka dulu, disucikan dosanya, dihancur leburkan dosanya, baru kalau sudah bersih, nanti dikeluarkan dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Nah ini yang akan kita baca ini adalah orang yang paling akhir keluar dari neraka, yaitu rajulun, seorang laki-laki, yahruju yang keluar sopo rajul minha dari neraka, zahfan dengan ngesot, berjalan dengan pantat itu, ngesot. Fayuqalu maka dikatakan lahu pada rajul, intolik pergilah kamu, fatkul maka masuklah kamu al jannata pada surga. Sana pergi, kamu masuk surga sana. Jadi persilahkan secara baik-baik. Kala bersabda sapa Rasulullah, Fayat habu maka pergi sapa rajul, lihat pula agar masuk dia rajul al jannata pada surga. Terus dia itu pengen masuk surga itu. Fayat itu maka menjumpai dia rajul anasa pada manusia, qad aqadu sungguh mengambil mereka manusia al-manazila pada beberapa tempat. Nah, mau masuk surga itu lihat dari luar itu kok kayaknya sudah penuh. Sudah dipenuhi sama orang-orang, kayaknya sudah tidak ada tempat lagi untukku ini. Fayarji'u maka kembali sapa rajul, balik lagi. Fayaqulu maka berkata sapa rajul, sapa laki-laki tersebut, ya Robbi, wahai Tuhanku, qad akhadha sungguh telah mengambil sapa anasu manusia al manazil pada beberapa tempat-tempatnya sudah dikuasai orang-orang. Ya Allah, itu saya datang paling belakang, ini tidak kebagian tempat ini kayaknya. Mengadu seperti itu. Fayuqalu maka dikatakan lahu pada laki-laki tersebut, atat guru apakah mengingat kamu azamana pada zaman waktu masih di dunia, aladhi yang kunta ada kamu rajul fihi di dalam zaman, masih ingat enggak waktu kamu masih di dunia itu? Ya. Masih enggak? Fayaqulu maka berkata sapa rajul, na'am ya masih ya Allah, masih ingat itu. Qala bersabda sapa Rasulullah,
Fayuqalu maka dikatakan lahu pada rojul, pada laki-laki tersebut. Tamana berangan-anganlah kamu. Ya, ya. Kala bersabda sapa Rasulullah, kaya tamana maka berangan-angan sapa rojul. Masih ingat ya waktu di dunia ya. Ini umpama kamu di dunia gitu, umpama kamu di dunia loh ya, kamu pengen apa saja, silahkan kamu sebutkan. Akhirnya dia berangan-angan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen macam-macam. Fayuqalu maka dikatakan lahu bagi rajul tersebut. Fa'ina maka sesungguhnya laka iku bagi kamu apa aladhi yang taman naita yang berangan-angan kamu. Wa sarota afid dunya dan 10 kali lipat dunia. Ya sudah, apa yang kamu angan-angankan itu jadi milikmu plus tak kasih bonus 10 kali dunia. Itu 10 kali dunia. Gimana? Kala bersabda sapa Rasul, payakulu maka berkata sapa lelaki tersebut. Taskoru apakah menghina engkau Allah terhadap saya, wa anta dan utawi engkau iku al maliku seorang raja. Engkau itu menghina saya apa gimana ya Allah? Oh ya saya ini jangan dihina. Engkau kan seorang raja. Betul. Saya ini orang hina. Masuk neraka ya sudah cukup lama. Keluarnya juga paling akhir. Saya mengakui kalau saya orang hina, tapi ya jangan dihina kayak gini. Jadi salah paham dia. Salah paham. Dipikir seperti itu menghina. Orang kalau ya sudah jatuh mental ya seperti itu. Jadi kesuwen oleh urip soro. Terus dikei nikmat sing rodok gedhe ngono kuwi anu rumangsane dheweke dinyek. Jadi terlalu lama hidup menderita di neraka kan, ya kan. Terus begitu dikasih nikmat yang menurut dia besar itu, yang ngasih nikmat malah dituduh menghina. Nah gitu. Kala berkata sapa Abdullah, "Falaqad ro'a itu maka niscaya sungguh melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dohika tertawa sapa Rasul kata batat sehingga tampak apa nawaziduhu gigi gerahamnya Rasul." Nah, Rasulullah itu saat menceritakan itu juga tertawa loh. Ya melihat kelakuannya si rojul itu. Allah itu ngasih betulan niat memuliakan tapi malah masih saja salah paham sama Allah. Ya Rasulullah tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya itu. Pada akhirnya dia ya masuk surga betul. Masuk surga betul. Walaupun kekayaannya terendah. Terendah. Itu pun masih dapat 10 kali dunia. 10 kali dunia. Tuh. Itu ahli surga yang hitungannya termiskin. Termiskin. Hadasana Qutaibatu bin Sa'id, hadasana Abul Ahwas, an Abi Ishaq, an Ali bin Rabi'ah. Kala berkata sopo Ali bin Rabi'ah.
Sah itu menyaksikan aku alian pada Ali. Ini Ali bin Abi Thalib. Utia didatangi sopo Ali bidabatin dengan suatu kendaraan onta, ya. Kendaraan zaman dulu ya onta itu. Liar kabaha agar naik sopo Ali pada dabah, pada kendaraan. Palama wadoa maka ketika meletakkan sopo Ali rijlahu pada kakinya Ali rikab di dalam rikab itu ya pancatan untuk naik itu, pancatan kaki untuk naik. Kala berkata sopo Ali, Bismillah, dengan nama Allah. Tuh. Falamas tawa maka ketika tetap sopo Ali ala dohriya atas punggungnya kendaraan, ya, ketika sudah duduk nyaman di atas kendaraannya itu, kala berkata sopo Ali, Alhamdulillah. Tumakola kemudian berkata sopo Ali, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Subhana maha suci sapa aladidat, di sini adalah Allah. Sakhara yang telah menundukkan lana untuk kami hadza pada ini kendaraan. Wa ma kunna dan tidak ada kami lahu bagi kendaraan iku mukrinin orang-orang yang menggandeng, artinya mengendalikan. Jadi ya kami ini bukanlah orang yang mengendalikan terhadap kendaraan tersebut. Jadi semuanya atas kendali Allah, ya. Wa inna dan sesungguhnya kami ila rabbina pada Tuhan kami iku lamun qalibun niscaya orang-orang yang kembali, dan kami pun pada akhirnya nanti kembali pada Allah. Tumakola kemudian berkata sopo Ali, Alhamdulillah, alasan 3 kali. Jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu. Wallahu Akbar dan mengatakan Allahu Akbar alasan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka maha suci engkau Allah. Ini sesungguhnya saya iku dolamtu mendolimi saya nafsi pada diri saya sendiri. Jadi setiap perbuatan dosa mungkin secara lahiriah itu merugikan orang lain, ya. Tapi kalau diamati secara dalam dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Jadi segala dosa yang dilakukan anak Adam yang mungkin kelihatannya merugikan orang lain itu sebenarnya merugikan dirinya sendiri. Faghfir maka semoga mengampuni engkau li untuk saya, mengampuni dosanya. Fa'inahu maka bahwasanya layak biru tidak ada yang bisa mengampuni adzunub pada berbagai dosa, ya dosa saya maksudnya, ila kecuali anta engkau. Tuma dohika kemudian tertawa sopo Ali, habis doa seperti itu tertawa dia.
tertawa. Fakultu maka berkata akunya adalah Ali bin Rabi'ah, lahu kepada Ali. Min ayyi syai'in, dari manakah sesuatu, dhahikta tertawa engkau ya Amirul Mukminin, wahai amirnya orang-orang beriman. Tuh, apa yang engkau tertawakan? Wong setahu saya kan tidak ada yang lucu ini. Ini jenengan tertawa itu nertawakan apa? Wahai Amirul Mukminin, engkau tertawa itu mentertawakan apa? Kala berkata sapa Ali bin Abi Thalib, ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sona'a berbuat sapa Rasul kama sonaktu sebagaimana berbuat aku, tuma dhahika kemudian tertawa sapa Rasul. Lah aku tertawa karena memang Rasulullah ya mengerjakan seperti yang aku kerjakan ini zaman dulu itu. Dan beliau juga tertawa. Ya, beliau juga tertawa. Jadi sahabat itu saking itba'nya, mengikutinya terhadap Rasulullah itu sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Rasulullah tertawa, saya ya tertawa. Itu saja. Padahal secara lahiriah ya tidak ada yang lucu, tidak ada yang lucu sama sekali. Fakultu maka berkata aku, Ali bin Abi Thalib, min ayyi syai'in, dari manakah sesuatu dhahikta tertawa engkau ya Rasulullah. Rasulullah dulu juga tertawa dan aku tanya, wahai utusan Allah, apa yang jenengan tertawakan itu apa? Yang menyebabkan jenengan tertawa itu apa? Kala bersabda sapa Rasulullah, inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu iku layak jabu, niscaya heran atau senang min abdihi dari hambanya. Idza qala ketika berkata sapa hamba, Rabbi firli dunubi innahu la yaghfirud dunub ghairuka. Ya. Rabbi wahai Tuhan saya, ikfir semoga mengampuni engkau, li untuk saya, dunubi pada dosa-dosa saya. Innahu bahwasanya layak biru tidak ada yang bisa mengampuni andunub pada dosa goiruka sopo goiruka selain engkau. Nah gitu. Jadi kalau ada hamba mengatakan Rabbi firli dunubi innahu la yaghfiru dunub ghairuka gitu, Allah itu senang sekali. Senang. Bahagia. Ya'lamu mengetahui sopo hamba anahu bahwasanya layak biru tidak bisa mengampuni andunub pada berbagai dosa sopo ahadun seseorang goiruhu yang selainnya Allah. Nah, Allah senang itu karena memang si hamba itu meyakini betul bahwa tidak ada yang bisa mengampuni berbagai dosa kecuali hanya Allah. Nah, Allah tahu kalau hambanya punya keyakinan seperti itu, terus juga ngomong seperti itu, Allah itu senang sekali. Nah, berhubung Allah senang, makanya Rasulullah tertawa. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib tertawanya ya mengikuti Rasulullah itu. Oh, dulu Rasulullah tertawa, aku sekarang juga tertawa. Atasana Muhammad bin Basar Anba'ana Muhammad bin Abdillah Al-Ansori Qala dasana Abdullah bin Aun An Muhammad bin Al-Aswad An Amiri bin Sa'din Qala berkata Amir,
Kala berkata sapa Sa'dun Sa'ad, lakot ra'aitu niscaya sungguh melihat aku, Anabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dohika tertawa sapa Nabi yaumal Khandaq pada harinya perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan membuat parit untuk menghalau orang-orang kafir yang berusaha masuk ke Madinah. Jadi di situ ya ada semacam gotong royong atau kerja bakti lah. Kerja bakti membuat parit agar nanti kalau orang kafir datang mau masuk Madinah itu terhalang oleh parit itu. Mereka kan bawa kuda, bawa unta, bawa macam-macam itu. Jadi paritnya ya lumayan besar itu. Jadi ukurannya kuda terbaik itu tidak bisa melompati. Umpama nekat ya jatuh ke paritnya itu. Nah, dalam kerja bakti itu ya namanya orang banyak. Sahabat Nabi itu juga kadang ya ada yang suka bergurau, bercanda. Yes guyon-guyon itu, guyon-guyon prengesan ngono kuwi. Ya. Ya, namanya orang banyak. Dan itu sangat dimaklumi oleh Rasulullah. Jadi peristiwanya ini di perang Khandaq, aku melihat Rasulullah itu tertawa, kata batat sehingga tampak apa nawajiduhu, gigi gerahamnya Nabi. Sampai gigi gerahamnya itu tampak, berarti tertawanya lepas. Ya. Jadi di satu sisi mereka itu ya ketakutan, ya takut nanti orang-orang kafir masuk ke Madinah gimana, mereka berusaha bikin parit. Di sisi lain mereka ya masih bercanda, guyonan. Ya, ya, ya seperti itu. Hidup memang nggak perlu sepaneng juga. Ya, nggak perlu sepaneng. Kala berkata sopo Amir, kultu berkata aku Amir kepada Sa'ad, kaifa bagaimana karena ada apa tertawa. Nah, itu ceritanya bagaimana kok Rasulullah bisa tertawa lepas sampai gigi gerahamnya kelihatan, itu gimana? Kala berkata sopo Sa'ad, karena ada sopo rajulun, seorang laki-laki, ma'ahu iku bersama rajul tursun utawi perisai. Waktu itu pas kerja bakti itu ya ada orang itu membawa perisai. Wakana dan ada sapa Sa'dun Sa'ad ikromian ahli memanah. Lah Sa'ad ini adalah ahli memanah. Wakana dan ada sapa rajul iku yakulu berbuat sapa rajul. Yakulu itu maknanya berkata, tapi ini adalah dengan isyarat gitu loh. Jadi yakulu bermakna berbuat. Jadi melakukan sesuatu yang mengisyaratkan kepada saat itu. Kada demikian, wa kada dan demikian. Bitursi dengan perisai itu. Jadi pakai perisainya itu mengisyaratkan gini, ayo coba aku panan. Coba kamu panah aku, bisa apa ndak kan gitu kan. Yugoti seraya menutup sopo rojul jabhatahu pada dahinya. Nah, dengan perisai itu ini main-main saat ayo kamu bisa ndak ini manah aku, nah, memanah aku bisa ndak nih, aku bawa perisai ini tuh.
Panaza'a maka mencabut atau mengambil lahu untuk rojul sopo Sa'dun Sa'ad bisahmin dengan anak panah. Tapi anak panah ya cuma batangnya saja lah, ndak yang lancip itu ndak. Nah terus saat ya meladeni tantangannya laki-laki tersebut, dia ngambil anak panah yang enggak ada tajam-tajamnya itu, ya cuma batangnya saja. Falama rofa'a maka ketika mengangkat sopo rojul roksahu pada kepalanya, romahu maka memanah sopo Sa'ad pada rojul. Jadi kan kepalanya kan ditutupi gini kan, nah, ditutupi gini. Ayo silahkan panah aku, bisa ndak? Gitu kan? Nah, Sa'ad juga nunggu. Nanti awas ya kalau kepalanya muncul tak panah. Betul, saat si rojul itu kepalanya ditampakkan gini keluar dari perlindungan perisai itu, panah betul sama Sa'ad. Cetok gitu. Ya kena. Falam yuhti maka tidak luput. Artinya kena. Tidak luput sapa Sa'ad hadihi pada ini dahi minhu dari anak panah. Ya. Yakni menghendaki sapa Sa'ad jabatahu pada dahinya rojul. Lah dahinya itu kena panah itu. Kena betul, cetuwok gitu kan. Wangkolaba dan jatuh tersungkur sapa arrojulu laki-laki tersebut. Nah, kena panah itu langsung jatuh dia. Wasala dan mengangkat sapa rojul birijlihi pada kakinya, ya, pada kakinya rojul. Itu jatuh belek gitu sampai kakinya terangkat gitu loh. Ya. Berarti jatuhnya ya lumayan keras itu. Ya. Lah fadohika maka tertawa sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kon kuapok kon salai kan. Ya guyonannya sahabat seperti itu dan Rasulullah pun tertawa. Ya, tertawa. Hatta batat sehingga tampak apa nawajiduhu gigi gerahamnya Rasul. Ya. Kala berkata sapa Sa'ad, kultu berkata aku, min aisai'in dari manakah sesuatu. Dohika tertawa sapa Rasul. Lah Rasulullah itu nertawakan apa waktu itu? Kala berkata sapa Sa'ad, ya min fi'lihi dari perbuatannya Sa'ad yang memanah itu birojuli terhadap rojul tersebut. Ya terhadap saat yang memanah si rojul itu terus kena terus jatuh. Nah, itu lah memang awalnya ya memang bercanda gitu loh, awalnya bercanda sehingga ya momen itu dianggap lucu sehingga Rasulullah pun tertawa. Jadi Rasulullah pun ya yes ya seperti itu, tidak sepaneng terus apa tegang itu ya enggak. Dalam pergaulan ya ada kalanya tertawa, ada kalanya tersenyum. Yes, anulah interaksi sosialnya baik.